Selamat pagi anak-anak Ibu. Ya, sekarang kita akan mulai materi baru. Oke, materi barunya hari ini tentang luas bangun datar ya, Nak. Oke, luas bangun datar. Kemarin kan kita sudah belajar tentang keliling bangun datar ya. Apa aja kemarin, Nakku? Iya, keliling persegi panjang dan juga keliling segitiga. Sekarang kita masuk ke luas bangun datarnya. Yang pertama kali kita akan bahas tentang luas persegi. Iya, sebelumnya anak-anak Ibu harus buka bukunya dulu halaman 126, buku paketnya ya. Kita mulai pelajaran kita dari halaman 126. Iya, oke. Tentang persegi ini, masih ingat kan bentuknya seperti apa? Iya, yang sama dia ke samping, sama dia ke atas, sama dia ke bawah. Panjang sisinya sama semua ya, mau kiri, kanan, atas, bawah sama ya, Nak ya. Oke, kita lanjut ke materi di halaman 127. Iya, di sini ada gambar papan catur ya. Papan catur ini bisa mewakili dari bentuk persegi ya dalam dunia nyata ya. Ini salah satunya bentuk papan catur ya kan. Oke, untuk lebih paham lagi kita buka lagi di halaman selanjutnya. Oh ya, Ibu mau bacakan dari sini ya. Papan catur ialah jenis papan permainan yang digunakan dalam permainan catur dan terdiri atas 64 kotak persegi. Ya, ada 64 kotak ya. Yang putih ditambah dengan yang hitam. Kalau dihitung semuanya ada 64 kotak ya, Nak ya. 8 baris, yaitu 64 kotaknya itu terdiri dari 8 baris dan 8 kolom yang disusun dalam dua warna yang berselang-seling. Iya, dua warna berselang-seling, hitam dan putih seperti ini ya, Nak ya. Ya, pasti semuanya sudah pernah lihat papan catur ya, Nak. Pasti sudah pernah melihatnya dan sudah membayang-bayangkannya ya. Oke, sekarang kita buka kembali di halaman 128. Iya, di halaman 128. Sebelum kita masuk ke bagian tahukah kalian ini, kita pelajari dulu di bagian contoh ini. Ayo menalar ya. Oke, di sini kita bacakan pelan-pelan ya. Pada pengamatan papan catur berbentuk persegi, Benny mulai mencacah banyaknya petak secara mendatar. Perhitungan dimulai dari baris pertama, kedua, ketiga, sampai pada baris terakhir. Iya. Oke, berarti dia menghitung ya dari baris pertama. Ingat, baris itu yang mendatar ya. Oke. Kemudian dia menghitung dari baris pertama sampai baris ke terakhir. Iya. Barisnya ada berapa, Nak, kalau dari bawah? Iya, ada 8 baris ya. Terdapat 8 petak pada baris pertama. Ini baris pertama, hitung yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iya, betul ya, Nak ya. Ada 8 petak. Kemudian 8 petak pada baris kedua, 8 petak baris ketiga, sampai seterusnya. Ada 8 petak pada baris ke-8. Sama semua ya, Nak ya. Semuanya ada 8 petak di setiap barisnya. Kalau di ke bawah ini namanya apa, Nak? Iya, yang mendatar tadi kan baris. Yang ke bawah itu namanya kolomnya ya. Kemudian selanjutnya Benny menambahkan dengan cara berikut. Iya, si Benny ini mau tahu berapa banyak kotak hitam putih yang ada di catur ini. Nah, itulah dia nanti namanya luas, berapa banyak yang di dalam. Banyak petak keseluruhan adalah banyaknya petak pada baris 1, ditambah baris 2, ditambah baris 3, ditambah baris 4, baris 5, 6, 7, dan 8. Sehingga bisa kita kalikan seperti ini ya. Kan dia mau hitung yang di dalam ini si Beninya. Berarti langsung aja baris kali kolom ya, karena baris yang mendatar, kolom yang ke atas vertikalnya ya. Berarti langsung dibuat dia 8. Di sini ada 8 petak kan, seperti petunjuk yang di atas dibilang kan. 8 dikali 8 ya. Barisnya ada 8, yang vertikalnya ada 8. Berarti banyak kotaknya itu ada berapa? Ada 64. Kalau kita hitung satu persatu juga dapat hasilnya 64. Itu kemudian jadi jumlah petak keseluruhan pada papan catur yang berbentuk persegi adalah 64 petak. Jumlah petak tersebut menunjukkan luas papan catur ya. Jadi kalau anak-anak Ibu kemarin belum paham perbedaan antara keluas dengan keliling, seperti ini ya, Nak, biar Ibu jelaskan. Kalau keliling itu dia hanya bagian luarnya saja yang dihitung. Makanya kalau dari papan catur ini, kalau kita mau hitung luasnya, berarti bagian luarnya aja. Makanya kemarin kan luas keliling kan
dari titik awal kembali ke titik tersebut, tapi kita hitung yang bagian luar. Berarti di sini 8 petak, 8 petak, di atas 8 petak, di samping 8 petak, iya kan? Iya. Kalau keliling gimana nak caranya? Iya, tinggal ditambahkan bagian luarnya. 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8, atau rumus kelilingnya apa kalau persegi nak? Iya, 4 kali sisi atau 4 kali 8, karena 8-nya ada banyak seberapa nak? Ada sebanyak 4 kali. Berarti 4 kali 8 32. Iya, kalau keliling berarti 32 kan? 32 petak ya. Sedangkan kalau misalnya luas, luas itu kita hitung bagian dalamnya nak. Itulah bedanya kalau luas dan keliling. Kalau keliling bagian luarnya saja yang dihitung, kalau luas di bagian dalamnya dihitung semua keseluruhannya. Seperti ini kan dihitungnya banyak kotak hitam putihnya, itulah namanya luasnya. Makanya untuk menghitung luas langsung ditambah-tambahkan ya semua setiap kotaknya ini nak. Atau kalau misalnya kita mau buat perkaliannya langsung saja seperti tadi, 8 dikali 8 karena dihitung di dalam semua ya, mewakilinya ya. 8 yang di mendatar, 8 yang ke atas. Makanya didapatkan yang di bagian dalam ini semuanya ada 64. Itulah namanya luasnya. Tapi kalau kelilingnya berapa nak? Yang di bagian luar saja ya. Kalau kelilingnya 32. Ingat ya nak ya. Ingat kalau keliling luarnya, kalau luas di bagian dalamnya yang dihitung. Oke. Kemudian kita masuk ke bagian yang biru ini. Jika luas persegi adalah L dan sisi persegi adalah S, ingat ya kalau sisi tadi dari yang sebelumnya tentang luas tetap satuannya tetap disebut simbolnya S ya. Maka rumus untuk menentukan luas persegi adalah luasnya sama dengan sisi kali sisi atau sama dengan sisi pangkat 2. Karena perkalian itu ada 2 kali ya. Makanya dibuat pangkat 2 ya, sisinya ada 2 kali, maka dibuat sisi pangkat 2. Kalau sisinya 3 kali dikalikan, jadinya sisi pangkat 3 ya nak ya, sudah paham ya? Oke, sedangkan untuk mencari sisi persegi adalah sisi sama dengan akar pangkat 2 dari luasnya. Iya kan nakku? Iya sudah paham ya. Ingat, kalau L itu kan S pangkat 2. Makanya kalau kita cari S-nya, kebalikan dari kuadrat itu akar pangkat 2. Iya, makanya dari situlah dapat hasil untuk mencari si S itu kalau diketahui L akar pangkat 2-nya. Seperti itu ya nak. Ingat, kali lawannya bagi. Pangkat 2 lawannya akar. Iya, seperti itu ya. Oke, kemudian kita masuk ke contoh soal. Contohnya, tentukan luas persegi pada gambar di bawah ini. Iya, ini mirip seperti papan catur ya, tapi dimiringkan dia ya. Oke, jumlah petak dalam satu baris adalah 10 petak. Jika S merupakan sisi dengan ukuran 10 petak dan L merupakan luas persegi. Luas perseginya adalah, iya. Kita hitung dari sini, dari gambar ini. Kita cari luas perseginya. Kita hitung ada berapa, yang ke bawah berapa, yang ke samping berapa. Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Iya, yang ke bawah ada 10. Yang ke samping 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 juga sama ya. Iya, ke sini ya. Berarti baris yang ini ada 10. Ini 10, 10 sampai semuanya nanti 10. Kemudian, oke, makanya dari sini kita dapat cari kan luasnya. Apa rumus luas tadi nak? Sisi kali sisi. Atau kalau kita misalnya anak-anak ibu mau memastikan dengan cara menghitung papan catur seperti tadi, hitung baris-baris jumlah barisnya semua, bisa ya 10 tambah 10 sampai berapa kali? 10 kali ya. 10-nya sebanyak 10 kali kan. Cuma kan jadinya susah ya nak ya, panjang sekali kalau menambahkan 10 tambah 10 tambah 10 sampai seterusnya, itu kan susah ya. Iya, kebanyakan ya Bu ya, bikin bingung. Makanya dibuatlah rumusnya itu luas sama dengan
Sisi kali sisi. Ya, panjang sisinya yang sini berapa, Nak? Iya, 10. Panjang sisinya yang ke atas tadi berapa? Iya, 10 juga. Berarti langsung kita cari luasnya. 10 dikali 10. Itulah banyaknya kotak yang ada di dalam sini, ya. Ingat, kalau luas itu menghitung bagian dalamnya. Kalau ibu tanya kelilingnya berapa, Nak? Iya, berarti bagian luarnya saja, ya kan? Langsung tambahkan 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10. Iya, berarti kelilingnya ada 40. Hanya dikelilingi saja dia, Nak. Enggak diikuti di dalamnya, ya. Oke, berarti dapat luasnya sisi kali sisi sama dengan 10 kali 10. Luasnya sama dengan 100. 100 satuan luas, ya, Nak, ya. Oke. Kemudian kita masuk lagi ke contoh 4, 12 di halaman 129. Iya, tentukan luas persegi dengan panjang sisi seperti gambar di bawah ini. Iya, lihat, ini ada angka 11 cm. Iya, kalau anak-anak ibu lihat ini sama kan panjangnya semua, panjang sisinya sama semua, berarti ini persegi. Sebenarnya kalau lebih pasti lagi, biasanya ada tanda seperti yang kemarin ibu tunjukkan seperti ini. Iya, ada tanda garis untuk menunjukkan itu persegi, ya. Oke, berarti panjang sisinya 11 cm. Ditanya apa, Nak? Iya, luasnya. Berarti luasnya langsung masukkan rumusnya apa, Nakku? Iya, rumusnya adalah sisi kali sisi. Kita langsung ke penyelesaiannya. Iya, sisinya 11 cm, luasnya berarti sisi kali sisi. Luasnya 11 kali 11 sama dengan 121 cm pangkat 2, ya, atau cm persegi. Seperti itu, ya, Nak. Oke, sebelum masuk ke contoh 413, di sini ada ibu lihat tentang satuan luas. Iya, satuan luas itu ada banyak, ya, Nak, ya. Bisa pakai ini kilometer, bisa pakai area, itu juga hektar boleh. Pakai kilometer juga boleh, ya. Oke, sekarang kita pakai yang kilometer. Anak-anak ibu sudah paham belum yang kilometer? Sudah hafal belum? Iya, harus dihafal, ya, Nak, ya. Nanti kalau ibu tanya harus bisa menghafalnya, ya, dari kilometer sampai milimeter. Ini salah tulis, ya, Nak, ya. Ini bukan meter tapi milimeter pangkat 2 mm kuadrat gitu, mm pangkat 2, ya. Salah tulis bukunya, ya. Oke, langsung kilometer, hektometer, turun, ya, tangganya. Dekameter, ini dam, ya, Nak, bukan dah. Oke, maaf, ya, bukunya salah tulis. Dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Iya, karena ini pangkat 2, makanya setiap kali turun dia dikali 100. Iya, ya, Nak, kalau setiap kali turun dikali 100. Berbeda dengan kalau enggak berpangkat, karena kalau enggak berpangkat dikali 10. Ingat saja seperti ini cara gampangnya. Seberapa banyak pangkatnya, itulah nolnya sebanyak ditambah itu, ya. Misalnya kalau pangkat 3 berarti ya pangkat 1000 karena nolnya ada 3, ya kan? Berarti 1000 kalau pangkat 3, ya. Oke. Kemudian kalau naik, ingat kalau turun dikali, kalau naik dibagi. Iya, kalau naik jadi dibagi 100. Kebalikan. Ingat kata ibu, kali itu lawannya bagi. Bagi itu lawannya kali. Kemudian yang ini kuadrat itu lawannya akar pangkat 2. Iya, oke. Kemudian ini sekarang kita satuan luas yang lainnya yaitu hektar. Hektar itu seperti ini. Seperti ini, ya. Dari kilo are, hekto are, deka are, desi are, senti are, mili are. Iya, harus sudah bisa hafal, ya, Nak. Kilo are, hekto are maksud ibu, deka are, desi are, senti are, mili are. Iya, karena ini enggak berpangkat seperti ibu ceritakan tadi, makanya tiap turun satu tangga dia dikali 10. Iya, kurang ditulis di bukunya, ya. Ini kali 10. Oke, kemudian kalau naik satu tangga dibagi 10, ya, Nak, ya. Ingat kalau enggak berpangkat berarti nilainya dikali 10 atau dibagi 10 kalau naik, kalau turun dikali 10. Oke. Ada di sini dibilang juga 1 hektar sama dengan 1 hektometer pangkat 2 dan 1 are
sama dengan 1 dekameter pangkat 2. Iya, ini kalau misalnya diminta konversi atau perpindahan dari satuan luas yang satu ke satuan luas yang lain. Ini kan dari yang di bawah kan satuan luas yang bawah, dia mau pindah ke satuan luas yang atas. Berarti ini kalau mau dihubungkan ya nak ya. 1 hektar sama dengan 1 hektometer pangkat 2. 1 are sama dengan 1 dekameter pangkat 2 ya ini. Ini sama dengan yang ini. Sama kan? Lihat nak cara melihatnya. Berarti ini sama dengan yang atas ya kan, sama-sama di bawah di bagian kedua dia kan nak ya. 1 are sama dengan 1 dekameter pangkat 2. Oke, seperti itu ketentuannya ya nak. Oke, sudah bisa ya nak ya. Kemudian kita kembali ke halaman selanjutnya, halaman 130. Di contoh soal 413 ya. Tentukan panjang sisi persegi jika diketahui luas persegi 225 cm pangkat 2. Iya, ini terbalik. Tadi kan dikasih tahu sisinya, ditanya luasnya. Kalau yang ini dikasih tahu luasnya, ditanya panjang sisinya. Iya, berarti kebalikan tadi kan. Berarti kalau tadi kan pangkat 2, berarti ini diakarkan. Iya, tanya sisinya. Berarti langsung kita selesaikan. Sisinya sama dengan akar pangkat 2 dari luasnya. Sisinya sama dengan 225. Untuk menarik akar kuadrat, perhatikan langkah-langkah di samping seperti ini ya. Oke, akar dari 225. Tinggal dicari nak dari sini. Iya, akar dari 225 berarti berapa nak? 15. Kalau ibu tanya, berapa akar dari 289? Iya, 17. Berapa akar dari 100? 10. Nanti ini dicatat ya nak ya. Sebenarnya ada cara untuk mencari nilai akarnya, tapi ibu nggak ajari di sini dulu ya nak. Nanti anak-anak ibu jadi kebanyakan materi ya. Ini untuk anak ibu sudah paham saja materi luas ini, ibu sudah syukur sekali ya. Nanti pelan-pelan ibu ajarkan tentang cara mencari nilai dari akar pangkat 2 ya. Oke, kemudian kita balik lagi ke soalnya. Untuk menarik akar kuadrat, perhatikan langkah-langkah di samping. Sudah dapat tadi ya, akar dari 225 ya. Ini ya, 15 tadi. Oke. Dengan demikian, S-nya sama dengan akar pangkat 2 dari 225, yaitu 15 ya. Oke. Karena bilangan kuadrat adalah bilangan yang diperoleh dari hasil perkalian dua bilangan yang sama. Iya, ingat bilangan kuadrat itu perkalian dua bilangan yang sama, tapi dikalikan sebanyak 2 kali ya nak. Oke ya. Kalau kubik dia 3 kali ya kan. Kalau ini kuadrat berarti 2 kali dia dikalikan. Oke. Kemudian kita masuk ke contoh 14 ya. Tentukan luas persegi jika diketahui keliling persegi 64 cm. Iya, oh ya ibu mau kasih tahu lagi. Kalau keliling satuannya cm aja, tapi kalau luas satuannya cm pangkat 2 atau meter pangkat 2. Dia berpangkat 2 ya kalau luas. Kalau persegi enggak berpangkat ya nak ya. Kalau satuannya ya, jangan lupa ya nak. Karena satuan itu penting ya. Kemudian dari sini kita dapat diketahuinya apa? Keliling persegi. Yang ditanya apa? Luas persegi. Ingat, tahu dulu kata kuncinya baru bisa mengerjakan soalnya. Diketahui kelilingnya. Berarti dari keliling ini kita bakalan mendapatkan apanya nak? Sisinya. Supaya dari sisinya nanti kita dapatkan sisinya, baru kita larikan ke luasnya. Ingat langkahnya. Keliling baru dari keliling kita dapat sisi. Setelah dapat sisi baru kita dapat luasnya. Seperti itu ya nak ya. Ingat tahapnya dari situ. Makanya ini penyelesaiannya kita cari dulu sisinya. Sisi sama dengan apa buat persegi kemarin? Iya, kembali ke catatan sebelumnya ya. Keliling persegi rumusnya kan 4 kali sisi. Makanya sisinya sama dengan, kan kemarin ibu ingatkan kembali apa rumus kelilingnya kalau persegi? 4 kali sisi. Berarti nyari sisinya sama dengan seberangkan 4-nya kali lawannya berarti bagi. Berarti kan kita mau buat sendiri si S-nya tuh. Berarti 4-nya kita seberangkan. Berarti K dibagi 4.
4 atau sama saja itu sama nih K per 4 seperti itu ya nak ya. Dari situlah makanya dapat rumus ini. Sisi sama dengan K per 4 berarti langsung kita masukkan nilainya. S sama dengan K nya berapa nak? 64. 64 dibagi 4 hasilnya 16 ya. Ingat, nggak usah pakai kalkulator, langsung lirik-lirik aja ya nak. 6 bagi 4 dapat berapa? 1. 1 kali 4, 4 ya. Langsung kurangkan, 6 kurang 4, 2. 2 dipasangkan dengan 4, jadi 24. 24 dibagi 4 dapat berapa nak? 6. Langsung dapat hasilnya 16 ya. Kemudian, jika panjang sisi persegi 16 cm, maka udah kita dapat sisinya. Berarti langsung kita larikan ke luas. Apa luas persegi tadi, nak? Iya, rumus luas persegi sisi kali sisi. Langsunglah, luas sama dengan sisi kali sisi. Berarti 16 kali 16, hasilnya berapa? Ingat lagi dari ini, bilangan kuadrat tadi, 256. Makanya ini nanti perlu anak ibu catat ya, nak ya. Bilangan kuadrat nilainya ini ya. Karena nanti soalnya bakal lari-lari ke sini lagi.